adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kelas Markus hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Yuk, kita mau memulai ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyikan dengan sukacita ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Bapa, kami sudah siap untuk mengikutinya. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan isi dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Nih, kakak sekarang mau bertanya, ini gambar apa? Coba lihat baik-baik. Ini gambar anak, wajah di gambar ini seperti apa ya? Nah, iya, wajah orang yang sedang marah. Adik-adik, apakah pernah marah? Mungkin marah sama kakak atau adiknya, atau marah sama teman. Siapa di sini yang pernah marah? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau adik-adik sedang marah, biasanya adik-adik bilang apa? Biasanya orang yang marah itu susah menahan diri untuk tidak berkata-kata yang kurang baik. Seperti cerita Bapak Laban ini. Dia juga sedang marah adik-adik. Pak Laban sedang mencari Bapak Yakub. Dia berkata, "Mana Yakub? Mana Yakub? Aku harus nih mencari Pak Yakub. Mana ya dia?" Suara Pak Laban tambah keras dan dia marah. Kenapa ya Pak Laban marah?
karena Pak Laban itu bersaudara dengan Pak Yakub. Setiap hari Pak Yakub ini rajin mengembalakan domba-dombanya. Pagi-pagi dia udah bangun, membawa domba-domba keliling untuk mencari makan. Nah, adik-adik tahu domba makan apa? Iya, domba itu makan rumput. Jadi Bapak Yakub harus membawa ke padang rumput dan juga memberikan minum. Nah, pekerjaan Bapak Yakub ini sangat berat, apalagi kalau domba-dombanya Pak Laban banyak sekali. Tetapi Pak Yakub sabar dan dia giat bekerja selama bertahun-tahun. Nah, kalau Bapak Yakub adalah seorang yang rajin, tapi kenapa tadi Pak Laban mencarinya sambil marah-marah ya? Ternyata adik-adik, Bapak Yakub itu telah pergi meninggalkan Bapak Laban beserta dengan istrinya dan domba-domba miliknya. Dan Pak Laban tidak mau Yakub untuk pergi meninggalkannya, sehingga ia mengejar Bapak Yakub. Namun, karena Bapak Yakub adalah anak Tuhan, Tuhan selalu bersama-sama dengan Bapak Yakub. Tuhan selalu melindungi Bapak Yakub dimanapun Pak Yakub berada. Dan saat itu, Bapak Yakub sedang perjalanan untuk kembali ke kampung halamannya. Pak Yakub membawa istri dan anak-anaknya serta seluruh ternak miliknya. Dan saat Pak Laban sedang mengejar Bapak Yakub, Allah menampakkan diri kepada Bapak Laban melalui mimpi. Allah memperingatkan kepada Bapak Laban untuk tidak mengganggu Yakub lagi dan tidak bersikap kasar kepada Yakub, tidak boleh marah-marah. Lalu sampailah Bapak Laban bertemu dengan Bapak Yakub. Dan ternyata Bapak Laban sudah tidak marah lagi. Pak Laban mengungkapkan kesedihannya. Dia sedih karena akan berpisah dengan Bapak Yakub yang sudah tinggal bertahun-tahun dengannya. Lalu Pak Laban punya kesempatan untuk berpelukan dan mengucapkan perpisahan kepada Bapak Yakub dan seluruh keluarga. Pak Laban berjanji untuk tidak mengganggu Pak Yakub lagi. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bahwa Tuhan menjaga Bapak Yakub dengan keluarganya, sehingga walaupun Pak Laban tadinya mau marah-marah, akhirnya diberi kelembutan hati oleh Tuhan sehingga ia tidak marah kepada Bapak Yakub. Kita ingat juga adik-adik bahwa kita setiap hari juga dijaga dan dilindungi oleh Tuhan seperti Bapak Yakub. Bagaimana caranya kita dijaga dan dilindungi Tuhan setiap hari? Dari kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa diberi kesehatan. Tuhan menjaga kita dengan keluarga kita. Kita harus terus bersyukur bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, menjaga dan melindungi kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya. Amin. Adik-adik, kita belajar kepada Bapak Yakub yang selalu taat kepada Tuhan Yesus sehingga dia terus dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Melalui
Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Engkau juga telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau ajarkan kami seperti Yakub yang selalu taat kepadamu ya Bapa, sehingga Tuhan terus memeliharanya. Ya Bapa di surga, tolong kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan dengar-dengaran kepadamu dan kepada orang tua. Pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.